Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Atika Mutiah dengan NIM 19032114 dan rekan saya Fauzarah Putri Noviza dengan NIM 19032124. Kali ini kami akan menerangkan tentang fenomena morfogenesis yang mana tentang regenerasi dan jaringan campuran. Yang pertama yaitu regenerasi. Regenerasi dapat terjadi pada organisme yang sedang berkembang yang melengkapi bagian-bagian yang terlepas atau rusak yang disebabkan karena adanya gangguan fisiologis, kemudian menghasilkan tubuh yang lengkap. Regenerasi pada tumbuhan terbatas pada jaringan meristematis atau pada jaringan dewasa yang sedang mengalami perubahan menjadi jaringan yang bersifat embrionik. Macam-macam regenerasi. Sistem regenerasi dalam teknologi kultur jaringan ada dua macam, yaitu organogenesis dan somatic embryogenesis. Perbedaan antara kedua tipe generasi ini adalah organogenesis bersifat unipolar di mana ada hubungan jaringan antara eksplan pohon induk dengan organ yang terdiferensiasi. Sementara itu, somatic embryogenesis bersifat bipolar di mana tidak ada hubungan jaringan pembuluh dengan pohon induknya. Ada tiga proses dasar tipe regenerasi organogenesis, yaitu pembelahan sel, pembesaran sel, dan diferensiasi. Sementara itu, terdapat tiga tahap utama dalam organogenesis, yaitu yang pertama yaitu pengkulturan. Pada tahap pengkulturan dikenal 5 macam tipe kultur untuk tipe kultur yaitu kultur mesistem apex, mata tunas, dan kultur tunas terminal untuk multiplikasi tunas. Kultur batang satu buku untuk multiplikasi tunas dan tunas adventif tidak langsung melalui kalus, dan kultur jaringan vegetatif baik dari daun maupun batang untuk tunas adventif langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu perakaran. Yang ketiga, pembentukan platelet. Tipe regenerasi somatic embryogenesis atau SE merupakan proses sel somatik haploid dan haploid berkembang membentuk tumbuhan baru melalui rangkaian tahapan perkembangan embrio yang spesifik atau menyerupai embrio zigotik tanpa fusi gamet. Keuntungan regenerasi melalui SE adalah jumlah bibit banyak, mendukung program kebaikan, tanaman lebih cepat tumbuh, kepastian hasil tinggi. Faktor-faktor yang berpengaruh pada regenerasi melalui SE adalah tipe eksplan, formulasi media, faktor lingkungan, genotip, dan kondisi fisiologis pohon induk. Selanjutnya yaitu jaringan campuran. Yang pertama ada chimera. Sebuah tanaman disebut chimera ketika sel-sel yang memiliki lebih dari sebuah genotip ditemukan tumbuh berdekatan di dalam jaringan tanaman tersebut. Sel-sel di dalam sebuah daun variegated plant semuanya berasal dari meristem apikal tunas. Tetapi beberapa sel ditandai oleh ketidakmampuan mensintesis klorofil. Sel-sel ini kemudian memunculkan warna putih, bukan hijau, meskipun sel-sel tersebut adalah bagian dari sistem jaringan yang sama. Yang kedua yaitu mutasi somatik. Sebuah mutasi somatik adalah perubahan dalam urutan DNA dari sel somatik dari organisme multisel dengan dedicated sel reproduksi, yaitu setiap mutasi yang terjadi dalam sel selain gamet, sel germinal atau gametosit. Tidak seperti mutasi germline yang dapat diturunkan ke turunan suatu organisme, mutasi somatik biasanya tidak ditularkan ke keturunannya. Perbedaan ini kabur pada tumbuhan yang tidak memiliki germline khusus dan pada hewan yang dapat bereproduksi secara aseksual melalui mekanisme seperti bertunas, seperti pada anggota genus Cnidarian Hydra. Baiklah, segitu.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan saya yaitu Zahra. Kepada Zahra, saya persilahkan. Berdasarkan macam-macam sel yang mengalami mutasi, mutasi dibagi menjadi dua, yaitu mutasi somatik dan mutasi germinal. Mutasi germinal disebut mutasi garis benih atau gram-line mutation. Mutasi somatik terjadi pada sel-sel somatik, sedangkan mutasi germinal adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel gram. Akibat mutasi somatik pada hewan atau manusia tidak dapat diwariskan, sedangkan pada tumbuhan akibat mutasi somatik dapat diwariskan melalui reproduksi aseksual maupun seksual. Contohnya mutasi somatik adalah pada mata tunas tanaman jeruk. Contoh mutasi germinal terjadi pada suatu spermatogonium seorang pria yang berakibat sepasang gen tertentu menjadi heterozigot. Misalnya gen resesif dari pasangan heterozigot itu adalah gen mutan. Dalam hal ini 16 sel turunan hasil satu putaran meiosis dan 8 diantaranya membawahi gen mutan, sedangkan 8 sel lainnya tidak membawahi gen mutan. Yang kedua, mutasi kromosom dan mutasi gen. Dari sudut pandang, kejadian apakah lingkup gen atau lingkup kromosom dikenal adanya mutasi gen atau mutasi kromosom? Mutasi gen adalah yang terjadi di lingkup gen, sedangkan mutasi kromosom adalah yang terjadi pada lingkup kromosom. Di sini ada mutasi meiosis. Meiosis adalah mutasi yang terjadi karena perubahan suatu pasangan basah atau dalam gen yang mengakibatkan terjadi perubahan suatu kode genetika, sehingga asam amino yang terkait atau pada polipeptida berubah. Contohnya pada manusia, misalnya yang terjadi pada gen alpha-globin yang berakibat terjadi pergantian suatu asam amino pada rantai alpha-globin. Selanjutnya itu ada mutasi transversi, adalah tipe lain dari mutasi pergantian basah. Pada mutasi transversi terjadi suatu pergantian basah purin dengan basah pirimidin, atau pergantian suatu basah pirimidin dengan basah purin, atau disebut juga sebagai suatu pergantian pasangan basah purin pirimidin dengan pasangan basah pirimidin dan purin. Selanjutnya itu mutasi netral, adalah pergantian suatu pasangan basah yang terkait terjadi perubahan suatu kode genetika yang juga menimbulkan perubahan asam amino yang terkait, sehingga tidak sampai mengakibatkan perubahan fungsi protein. Di sini ada mutasi diam, adalah suatu tipe mutasi netral yang khusus. Pada mutasi diam terjadi pergantian suatu pasang basah pada gen yang menimbulkan perubahan suatu kode genetika, tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. Dalam hal ini, baik kode genetika atau genetika mutan maupun kode genetika semula sama-sama mengkode asam amino yang sama. Selanjutnya ada mutasi perubahan. Rangka yang terjadi karena adisi atau delesi atau lebih dari satu pasang basah dalam satu gen, dan adisi dan delesi semacam itu mengubah kerangka pembaca seluruh fungsi triplet pasangan basah pada gen adalah arah distal dari tapak mutasi. Akibatnya adalah terjadi perubahan kerangka pembaca RNA D, sehingga dapat terjadi perubahan urutan asam amino arah distal dari tapak mutasi. Ada abnormalitas. Yang pertama itu pucuk bengkok atau daun berputar akibat
akibat penanaman kecambah yang terbalik atau faktor genetik. Yang kedua, daun lalang atau daun sempit atau Northgrass leaf akibat faktor genetik. Yang ketiga, daun kerdil atau sempit atau stup leaf. Yang keempat, daun menyempit dan tegak atau ancur red leaf. Daun yang menggulung red leaf akibat faktor genetik. Dan yang keenam, daun berkerut keriput prickly leaf akibat faktor genetik. 7. Daun melipat atau pelet akibat kekurangan air. Bibit kerdil rudet akibat faktor genetik. Dan Chimera. 10. Sebagian atau seluruh daun secara seragam berubah pucat atau bergaris kuning terang yang sangat kontraks dengan warna hijau gelap dan jaringan yang lama. Dan selanjutnya, bibit dengan serangan penyakit berat. Di sini kita lihat ini adalah Chimera typical Angiosperm apical meristem. Bisa kita lihat pada gambarnya itu yang ditunjukkan pada bulatan yang di ujung itu latar rabatnya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan